Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Di liqa'ina al-madi, di pertemuan yang lalu, kunna intahayna min ad-dars ats-tsamin. Kita sudah menyelesaikan bab 8. Alaysa kadzalik? Bala. Intahayna min ad-dars ats-tsamin. Kita sudah menyelesaikan bab 8. Rubama ladaikunna su'al. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Tafadhalna bis-su'al. Silahkan bertanya ibu-ibu jika ada pertanyaan di kaidah-kaidah atau yang berkaitan dengan bab 8. Dan insyaallah fi hadzal masa' sanadkhul ila ad-dars at-tasi'. Insyaallah di sore hari ini kita akan masuk ke bab 9. Hal min soal? La yujad? Lama. La yujad. In kana la yujad, فمباشرة نفتح الدرس التاسع. Kita langsung membuka ad-dars at-tasi', pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 kalau kita lihat-lihat mungkin ibu-ibu sempat membuka lembaran-lembaran baru, membuka lembaran baru. Nah, ini maksudnya jika kalau ibu-ibu sempat membuka ad-dars at-tasi', mungkin halamannya lumayan banyak ibu-ibu ya. Di sana kalau slide saya sendiri itu ad-dars at-tasi' itu sampai 32 slide. Mungkin beda 3 slide antara di buku dan di saya. Mungkin di saya lebih 3 slide. Berarti sekitar 29 halaman hanya bab 9 saja. Tapi tidak masalah. Sebenarnya kalau di kitab Durusul Lughahnya sendiri, bab 9 itu jadi satu pembahasan yang panjang. Tapi kita melihat karena terlalu panjang, maka bab 9 ini kita bagi menjadi 2 ibu-ibu sekalian. Makanya kalau yang di PDF yang kita bagikan ke ibu-ibu sekalian, di sana ada 2 bagian hamzah dan ba. Jadi bab 9 terbagi menjadi 2 bagian hamzah dan bagian ba, a dan b. Dan sebenarnya pembahasannya mudah. Sebenarnya pembahasannya mudah di bab 9 ini, hanya panjangnya saja. Dan di sana kalau kita perhatikan, salah satu yang membuat panjang itu adalah hiwar. Hiwarnya itu panjang sekali. Ya kan Ibu ya? Iya. Luar biasa panjang hiwarnya, di sana sampai 4 halaman kalau tidak salah. Hiwar saja, dan 4 halaman itu penuh-penuh. Hiwarnya sampai 4 halaman. Mungkin nanti untuk hiwar ini tidak semua kita baca. Mungkin untuk hiwar ini tidak semua kita baca. Gitu ya kan, nggak masalah ya. Untuk menyingkat waktu. Jadi nanti mungkin halaman pertama saja, untuk halaman kedua, ketiga, dan keempat itu kita lewati. Dan insya Allah langsung ke tamarin akan kita buka. Gak apa-apa Ibu ya? Saya tidak terlalu panjang ini pembahasan. Biasanya kita menghabiskan waktu itu kan di hiwar kan Ibu ya, di makalah dan hiwar. Jadi kita kurangi untuk hiwarnya supaya kita bisa mengajar waktu. Baik, mubasyarah
Uh, الدرس التاسع القسم الأول الهمزة. Pelajaran ke-9 bagian pertama, yaitu bagian hamzah. Hunaka thalathatu mabahith. Hunaka thalathatu mabahith. Masalah Mbak Hani. Al-mabahathul awal fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub. Ini fi'lun, ibu-ibu mungkin sebelum-sebelumnya pernah belajar bahasa Arab. Di sana ada fi'lun. Fi'lun itu ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari, ada fi'l amr. Mungkin ada juga tambahan fi'lun nahi. Ada. Tapi di sini fi'lu ta'ajjub. Apa itu fi'lu ta'ajjub? Ini bukan bagian dari pembagian fi'lun berdasarkan waktu, bukan. Fi'lu ta'ajjub itu adalah uslub, adalah ungkapan. Jadi bukan termasuk pembagian fi'lun berdasarkan waktu seperti fi'lun madhi, kata kerja lampau, fi'lun mudhari, kata kerja untuk sekarang yang akan datang, fi'lul amr, kata perintah. Jadi bukan pembagian itu. Nah, fi'lu ta'ajjub ini merupakan uslub atau ungkapan. Kita akan bahas nanti insyaallah. Thumma al-mabahats ats-tsani, pembahasan kedua tentang al-munada. Al-munada ini bukan pembahasan baru ya kan Bu? Di semester 1 kita sudah mengenal munada, so. Ta'allamna 'anil munada fil mustawa al-awwal. Alaysa kadhalik? Halo. Ustaz. Al-munada kita sudah pernah mempelajarinya di semester 1. Di sini ada lagi, Ibu. Tapi apakah sama pembahasannya? Tidak, tentu di sana ada bedanya pembahasannya. Dan di sana kita akan dijelaskan nanti perbedaannya. Jadi al-munada itu ada macam-macam. Ada setidaknya kalau di sini nanti setidaknya 2 macam lah. Nah, itu 2 macam itu secara ringkas. Sebenarnya ada juga jenis yang lain, tapi masuk ke keduanya. Di sana ada al-munada al-mufrad. Munada jika satu kata tunggal, satu kata saja, bukan sebuah rangkaian, dan al-munada al-mudhaf. Al-munada jika kedudukannya juga sebagai mudhaf. Gitu Bu ya. Nah, nanti akan kita bahas. Tsumma al-mabahats ats-tsalits. Pembahasan ketiga, alamatu i'rabi jam'il muannats salim. Tanda i'rab pada jamak muannats salim. Di semester lalu kita sudah mengenal bentuk jamak, ya kan Ibu ya? Di antaranya jamak muannats salim. Masih ingat kan Ibu ya? Iya. Seperti muslimatun jadi muslimatun, mudarrisatun mudarrisatun. Ya kan Ibu ya? Nah, di sana dulu kita mengenal bentuknya. Di sini kita akan membicarakan tanda i'rabnya, karena ada satu tanda dalam satu keadaan i'rab dia berbeda, tidak seperti keadaan normal. Gitu Bu ya? Mudah ini insyaallah. Mubasyarah ila al-mabahathil awal. Langsung ke pembahasan pertama. Fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub kita sampaikan tadi, fi'lu ta'ajjub ini merupakan uslub atau ungkapan. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu. Mengungkapkan apa? Seperti namanya, fi'lu ta'ajjub. Ta'ajjub itu sudah jadi bahasa kita, ya kan Bu ya? Iya. Takjub. Nah, bahasa kita kan takjub kan ya? Terus ajib. Itu ajibun jadi ajib. Ya kan Bu ya? Iya. Atau jadi ajaib. Nah, itu juga jadi sudah menjadi serapan bahasa kita. Ta'ajjub. Itu sama. Fi'lu ta'ajjub itu kira-kira berarti ungkapan untuk apa ya, Ibu? Untuk mengungkapkan perasaan yang seperti apa? Perasaan kagum, takjub, kagum. Jadi ini rangkaian untuk mengungkapkan rasa kagum atau takjub. Gitu Ibu ya. Kalau kita perhatikan di sana di keterangan di kitab kita, fi'lu ta'ajjub itu wazennya
Atau kita bisa bilang polanya. Polanya di sana ada ma af'alahu. Ma af'alahu. Lalu di sana ada keterangan huwa asy'uru huwa asy'uru wal ihsas. Dia adalah perasaan, perasaan. Jadi ini kan mengungkapkan perasaan kan? Dia adalah perasaan. Asy'ur itu perasaan. Al ihsas itu hampir sama. Bijamali syai'i au qubhihi. Perasaan takjub terhadap keindahan sesuatu atau qubhihi atau buruknya sesuatu. Atau intinya ringkasnya yang penting ini ungkapan rasa takjub gitu aja, ya. Ungkapan rasa takjub. Wadih Ibu sekalian? Waduh. Wa ya'ti ala wazni ma af'alahu, dan fi'lu ta'ajjub itu menggunakan wazn ma af'alahu. Ma af'alahu. Ingat, ma af'alahu ini pola. Pola dasarnya seperti ini. Ma di sini ma apa? Ma ta'jub apa? Ta'ajub. Ma yang memansubkan. Apa sih? Masa? Enggak. Bukan. Memang ma ada yang memansukkan, Mbak Eka? Ngarang. Jadi gini, huruf ma itu sebenarnya ada banyak macamnya. Ma itu sebenarnya ada banyak macamnya. Dan kita dikenalkan sedikit demi sedikit. Ma itu sekitar ada 9 macam kalau tidak salah. Dan kita dikenalkan satu persatu, sedikit demi sedikit. Kita pernah di semester 1 dikenalkan dengan ma al-istifhamiyah. Ma yang artinya apa untuk pertanyaan. Ya kan Ibu? Halo? Suara saya jelas Ibu? Halo? هل صوتي واضح؟ طيب. لا إله إلا الله. صوتي واضح؟ Suara saya jelas Ibu? Sudah. Afwan Ibu sekalian. Ini nampaknya terkendala koneksi saya. Ini sudah balik lagi sinyalnya. Afwan Ibu sekalian. Tadi saya bertanya dari mana tadi? Ma ada 9. Yang pertama. Jadi ma itu ada banyak, sekitar ada 9 macam ma, dan kita dikenalkannya sedikit demi sedikit. Misalnya dulu di semester 1 kita mengenal ma al-istifhamiyah untuk pertanyaan. Ma yang artinya apa? Ya kan Ibu ya? Nanti juga ada ma lain yang sudah kita pelajari. Ada, yaitu ma an-nafiyah. Ya kan Ibu ya? Ma yang artinya tidak, yang menafikan. Ya kan Ibu ya? Iya. Ma yang menafikan, ma an-nafiyah itu yang artinya tidak. Ma artinya tidak. Ada ma yang artinya apa, ada ma yang artinya tidak. Lalu ada juga nanti ma al-mausulah, artinya yang, seperti alladzi. Ma juga ada ma al-mausulah seperti alladzi, maknanya yang. Sedangkan di sini kita dikenalkan dengan ma at-ta'ajjubiyah. Ma at-ta'ajjubiyah itu untuk ungkapan rasa takjub di sini. Untuk fi'lu ta'ajjub. Gitu ya, Bu? Jadi kalau ma at-ta'ajjubiyah itu kalau diartikan bagaimana? Jadi di sana mengartikan dia artinya ma at-ta'ajjubiyah itu kita bisa mengetahui dari rangkaiannya. Ini ma af'alahu. Dia berarti ma at-ta'ajjubiyah maknanya betapa. Gitu ya, Bu? Ma at-ta'ajjubiyah itu betapa. Nanti kita coba lihat. Ya'ti ala wazni ma af'alahu. Af'ala ini wazn atau pola untuk fi'il. Jadi af'ala itu fi'lun sebenarnya. Kemudian hu-nya itu maf'ulun bihi, Ibu sekalian. Makanya setelah
af'ala setelah misalkan atau kita lihat di sana Ibu. Langsung contohnya biar nggak terlalu bingung. Di sana ada mubtada dan khobar. Karirna ba'di. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ma ma'na al-ma'u baridun? Air itu dingin. Air itu dingin. Baik. Air itu dingin. Ini ungkapan yang biasa ya kan ya, Bu? Yang Ya. mainstream kata Ibu. Al-ma'u baridun. Tapi kalau misalnya kita ingin mengungkapkan betapa dinginnya air itu. Menggunakan pola fi'lu ta'ajjub. Jadinya kira-kira bagaimana Ibu? Karirna ba'di. Ma abradal ma'a. Ma abradal ma'a. Marratan ukhra. Ma abradal ma'a. Ma abradal ma'a. Ma ma'na ma abradal ma'a? Tadi artinya apa Ibu? Betapa dingin, betapa air itu dingin. Betapa dinginnya air itu. Itu ya, Ibu ya? Iya. Betapa dinginnya air itu. Ma, ini ma at-ta'ajubiyah Ibu sekalian. Sedangkan abrada ini fi'lun madin atau fi'lu ta'ajjub, bolehlah kita. Gitu Ibu ya? Ya, oke lah. Abrada ini kok bisa abrada bentuknya? Ini dari kata baridun kemudian polanya dirubah menjadi af'ala. Kan tadi kita bilang tadi ma af'alahu, ya kan Ibu ya? Ya. Jadi ma-nya ma at-ta'ajubiyah. Kemudian abroda ini adalah fi'lun yang aslinya baridun, maka lalu kita rubah polanya jadi af'ala. Jadi af'ala. Gitu ya, Bu ya? Kemudian al-ma'a ini menempati posisi hak ghaib di sini. Jadi di sini ada 3 Ibu. Ma at-ta'ajubiyah, lalu fi'lun yang polanya af'ala dan hak ini sebagai maf'ulun bihi. Ada ma at-ta'ajubiyah, ada fi'lun, ada maf'ulun bihi. Gitu ya, Bu ya? Ada 3 kan, Bu ya? Kalau kita lihat di sana ma itu ma at-ta'ajubiyah, abroda ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Kemudian al-ma'a kedudukannya sebagai apa, Ibu? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Dia kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Karena itulah dia mansub. Tanda nasabnya fathah. Gitu ya. Kalau Ibu bingung kenapa kok jadi al-ma'a? Karena dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Ya kan Ibu ya? Ma abradal ma'a. Jadi sebenarnya cara kita untuk menggunakan fi'lu ta'ajjub, ungkapan rasa takjub itu mudah. Yang penting polanya ma'af'anahu. Apapun kata sifatnya kita rubah polanya menjadi af'ala dan kata berikutnya sebagai maf'ulun bihi. Kita lihat satu lagi contoh Ibu sekalian dan mungkin nanti akan kita mencoba menggunakan kata yang lain. Karirna ba'di. An-nujumu kathiratun. An-nujumu kathiratun. Ma ma'na an-nujumu kathiratun? Bintang itu banyak. Bintang itu banyak. Ini ungkapan yang biasa, yang wajar. Ya kan Ibu ya? Ya. An-nujumu kathiratun. Kalau kita ingin mengungkapkan betapa banyaknya bintang-bintang, maka jadi bagaimana Ibu? Maaf kalau Karirna ba'di. Ma aktsaron nujuma. Ma aktsaron nujuma. Marratan ukhra. Ma aktsaron nujuma. Ma aktsaron nujuma. Tadi, ma makna ma aktsaron nujuma? Betapa banyaknya bintang-bintang.
Di langit ya, bukan di wajahmu. Bener banget. Banyaknya bintang-bintang di langit. Baik. Ma aktsarun nujuma. Ma tadi apa Ibu? I'rabnya? Kedudukannya? Ma ini adalah ma Ajubiyah. ma at-ta'ajubiyah. Ma at-ta'ajubiyah itu harfun. Kemudian aktsara Fi'lun. fi'lun madin. Fi'lun madin Ibu sekalian mabniyun 'ala al-fathi. Jadi kok jadi aksara ini dari mana? Ini aslinya sifat kathiratun tadi. Kathiratun kita rubah polanya menjadi fi'lut ta'ajjub, jadi af'ala. Gitu ya, Bapak ya? Af'ala. Ini kan polanya kalau kita perhatikan af'ala. Pertamanya hamzah, kemudian huruf berikutnya sukun, berikutnya fathah-fathah. Ya kan ya, Bapak? Af'ala, aktsara. Kemudian an-nujuma kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi keadaannya mansub. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Makanya di sana an-nujuma, bukan an-nujumu lagi. Ya kan ya, Bapak? Baik. Dan di sana biasanya fi'lut ta'ajjub itu juga ada alamatut tarqimnya, ada tanda bacanya, yaitu apa Ibu? Seru ya. Fi'lun madin. Mabdun Nggak, ala fathi. Enggak, maksud saya di sana. Di akhir. Kalau di bahasa kita tanda seru gitu ya. Atau alamatut ta'ajjub. Alamatut ta'ajjub. Tanda seru. Atau al-alamah at-ta'ajjubiyah. Baik. Tanda seru itu di dalam bahasa Arab hanya dipakai untuk sesuatu yang seru gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia pertanyaan itu pakai tanda seru ya kan Ibu? Tanda tanya. Afan? Perintah maksud saya, perintah maksud saya. Afan, saya kepleset saya. Afan, Om. Ini yang dipikirkan sama yang keluar di mulut berbeda. Perintah itu kalau di dalam bahasa kita menggunakan tanda seru, Tapi kalau di dalam bahasa Arab, tanda seru itu hanya untuk ta'ajub seperti ini, yang seru seperti ini. Gitu ya. Kalau kata perintah itu tidak menggunakan tanda seru di dalam bahasa Arab. Udah titik gitu saja. Wadah, Ibu? Ma aktsarun nujuma. Kalau misalnya kita ingin mengungkapkan betapa besarnya rumah itu. Ma akbaru al-baita. Ahsantunna. Jadi setelah fi'il af'ala itu maf'ulun bihi mansub, ya kan Ibu ya? Insyaallah bisa difahami ya. Di sana pola fi'lunnya selalu af'ala dan kata berikutnya adalah maf'ulun bihi mansub, tandanya fathah. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. Misalkan betapa bagusnya mobil itu. Ma ajmala Ma ajmala as-sayyarata. Gitu ya? Ma ajmala as-sayyarata. Mau maf'ulun bihinya mudzakkar atau muannats, tetap pola fi'lunnya af'ala, tidak ada perubahan. Karena kata berikutnya itu maf'ulun bihi, bukan fa'il. Ya kan ya, Bapak ya? Iya. Ma ajmala as-sayyarata. Ini saya jadi ingat dulu kisah pertama kali dibukukannya kaidah nahwu. Ibu-ibu pernah ya? Saya cerita ya? Belum. Di sana belum. Masa Om? Belum. Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad atau di kelas yang lain. Abul Aswad Ad-Du'ali itu salah seorang sahabat. Asli orang Arab. Tentunya bahasanya fasih, fusha. Ya kan Ibu ya? Orang asli, orang Arab, orang Quraisy, dan pasti bahasa Arabnya pasti murni dan bagus.
Tapi di masa beliau Islam itu sudah menyebar. Di masa beliau Islam itu sudah menyebar dan sudah banyak orang non-Arab yang masuk Islam. Dan dengan banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam, itu mau nggak mau akan mempengaruhi orang Arab itu sendiri. Jadi karena banyaknya orang non-Arab yang masuk Islam kemudian bergaul dengan mereka, akhirnya secara komunikasi mereka jadi satu, ya kan Ibu ya? Iya. Antara non-Arab dan orang Arab asli. Akhirnya itu menimbulkan pengaruh, ya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Di antara sisi negatifnya di sana, suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali itu pernah pulang dari safar. Itu ditunggu-tunggu oleh anak gadisnya masih kecil. Jadi anaknya masih kecil ketika itu. Jadi menunggu-nunggu di depan rumah. Kemudian ketika Abul Aswad Ad-Du'ali datang, langsung disambut dengan anaknya, dipeluk, dan ketika itu anaknya yang masih kecil itu melihat langit dan mengatakan, ma ajmalus samai, ma ajmalus samai, ma ajmalus samai. Kalau diartikan apa Ibu? Ma ajmalus samai. Sama. Betapa indah. Enggak, kalau betapa indah kan polanya ini ma'af'ala hu. Maf'ulun bihi. Tapi di sini gadis kecil itu mengatakan ma ajmalus samai. Abul Aswad langsung seketika langsung menjawab, ajmaluha nujumuha. Karena itu pertanyaan nih Ibu. Ma ajmalus samai, apa yang paling indah di langit gitu ya. Ma ajmalu itu ismu tafdil. Ajmalu artinya paling indah. As-samai sebagai mudhafun ilaihi. Ma ajmalus samai, apa yang paling indah di langit. Nah, maka Abul Aswad mengatakan ajmaluha nujumuha, yang paling indah di langit adalah bintang-bintangnya. Itu kata Bapak ya? Iya. Tapi anaknya menyanggah Ibu sekalian. Anaknya menyanggah. Analas, saya tidak bertanya tentang sesuatu yang indah, tapi saya ingin mengungkapkan betapa indahnya langit di malam itu. Dari sana Abul Aswad meluruskan, kalau demikian jangan mengatakan ma ajmalus samai, tapi ma ajmalas samaa. Gitu ya Bu ya? Ma ajmala as-samaa, betapa indahnya langit. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Harusnya ma ajmalas samaa. Tapi dari situ, dari kejadian itu Abul Aswad itu merenung, jadi menimbulkan kegelisahan pada Abul Aswad. Kenapa? Karena anaknya ini adalah orang Arab, keturunan Quraisy. Bagaimana bisa-bisanya dia salah ngomong bahasa Arab? Bagaimana bisa anaknya ini salah ngomong bahasa Arab? Setelah diteliti, ternyata anaknya ini kesehariannya bergaul dengan anak-anak non-Arab. Dan itu ternyata mempengaruhi bahasanya, merusak bahasanya. Jadi kaedahnya jadi kacau seperti itu. Akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada khalifah yang ketika itu yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika dilaporkan kepada Khalifah Ali, maka Khalifah Ali radhiyallahu anhu beliau memerintahkan kepada Abul Aswad untuk membukukan kaidah bahasa Arab supaya tidak luntur, tidak akan hilang dari meskipun nanti kalau misalkan secara praktek itu banyak orang non Arab yang bergabung dengan orang-orang asli non Arab, tapi kaidahnya tetap terjaga dengan dibukukannya itu. Gitu ya Bu ya. Akhirnya Abul Aswad pulang dan berusaha untuk meringkas, membukukan kaidah-kaidah bahasa Arab. Lalu setelah selesai, Abul Aswad langsung kembali ke
Khalifah Ali lagi radhiyallahu anhu dan menunjukkan apa yang sudah ditulis oleh Abul Aswad ketika itu. Dan Khalifah Ali sangat mengapresiasi hasil dari usaha Abul Aswad tersebut dan Khalifah Ali mengatakan unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Dari situlah kaidah-kaidah tentang bahasa Arab itu disebut kaidah nahwu. Kan dari perkataan Khalifah Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan beliau unhu hadan nahwa. Sebenarnya kalau maknanya unhu hadan nahwa adalah tempuhlah jalan ini. An-nahwu itu jalan, suatu jalan itu. Unhu hadan nahwa, tempuhlah jalan ini. Tapi dari situ menjadi nama bidang ilmu tersebut. Itu nahwu, ilmu nahwu. Ini dalam bahasa Arab ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ya kan Ibu ya? Halo, ada orang? Ya Ustaz. Baik. Tapi terkait dengan fi'lu ta'ajjub itu tadi adalah yang kejadian antara Abul Aswad dan anak gadis kecilnya tadi. Itu ya, Bapak? Jadi kalau kita ingin mengungkapkan betapa indahnya, jangan ma'ajmalu. Tapi ma'ajmala, ya kan ya, Bapak? Dan Ya, kata Ustaz. berikutnya mansub, bukan majrur. Bukan ma ajmalus sama'i, tapi ma ajmalas samaa. Gitu ya, Pak? Fathah Ya. gitu. Allah alaikunna jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan nih, Ibu? Kalau kita ingin mengatakan betapa bersihnya atau enggak, pertama yang mudah-mudah dulu. Betapa kecilnya kunci itu. Ma asghara al-miftaha. Jayyid. Ma asghara al-miftaha. Betapa jauhnya masjid itu. Maaf ya. Jauh itu apa? Ba'idun. Ya. Ba'id. Kalau jadi fi'lu ta'ajjub jadi bagaimana? Ba'ada. Ma ab'ada. Jayyid. Ma ab'ada al-masjida. Gitu ya? Iya. Jadi polanya selalu af'ala gitu, ya. Af'ala. Mau kata dari kata apapun kita rubah menjadi af'ala, ditambah hamzah di depannya dan hamzahnya fathah setelah hamzah sukun. Setelahnya fathah af'ala. Ab'ada. Kalau misalkan yang lain. Betapa dekatnya rumahmu. Aqraba al baita. Rumahmu. Baitu. Baita. Baita ka. Kita dulu ya. Ma aqraba baitaka. Jadi mansub gitu ya. Baita jadi. Ma aqraba baitaka. Enggak di situ. Di silent sama ibunya. Itu. Baik, Nastamir. Kalau misalkan kita ingin mengungkapkan betapa bagusnya baju itu atau kemeja. Al-qamisa. Ma ajmal al-qamisa. Ma ajmal al-qamisa. Betapa bersihnya rumah itu. Ma'adzofu Atau bersih itu apa? nazifun. Nadhifun ya kan ya? Di sana ada huruf utamanya nun, Zofa. Nazif. dhad, fa. Jadi ma anzafa al-baita. Gitu ya, Bu ya? Iya. Ya.
Insyaallah untuk gambaran langkah-langkahnya insyaallah sudah bisa dipahami Bu ya. Polanya ma af'alahu ma ta'ajubiyah, kemudian fi'lunnya af'ala dari kata sifat. Kita mengambilnya lalu kita rubah polanya menjadi af'ala. Kemudian berikutnya menjadi maf'ulun bihi mansub. Hal min soal? Lama. افتح الله عليكم جميعا. نستمر إلى صفحة بعدها. المبحث الثاني هناك المنادى. Munada lagi. Dulu kita semester 1 udah belajar munada. Di sini munada lagi. Tapi di sana ada tambahan pembahasan Ibu. Kalau dulu kita mempelajari al-munada itu hanya munada yang satu kata saja, ya kan Ibu ya? Al-munada al-mufrad, bukan suatu rangkaian. Dulu bagaimana Ibu? Kaidah al-munada di semester 1 dulu bagaimana? Munada itu selalu Mansub. Lalu marfu. bukan selalu marfu. Saya tidak pernah mengatakan selalu marfu. Munada. Munada kalau satu kata saja bagaimana? Mabniun ala domi itu. Jadi saya dulu ketika semester 1 saya mengatakan munada itu selalu dhammah dan tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bu ya? Oh iya. Dulu kan saya bilang gitu kan, Om ya? Saya tidak mengatakan selalu marfu, tapi saya mengatakan selalu dhammah dan tidak boleh tanwin. Karena kalau saya dulu bilang mabniun 'ala dhammi mungkin masih bingung. Tapi sebenarnya mabniun 'ala dhammi itu istilahnya. Di sana al-munada al-mufrad al-ma'rifah. Munada kalau hanya satu kata saja dan dia ma'rifah atau nakirah maqsudah, maka dia mabniun 'ala dhammi. Mabniun 'ala dhammi itu bagaimana? Selalu dhammah. Selalu diakhiri dhammah dan tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Di sana ada beberapa contoh seperti yang dulu kita pelajari. Karena ba'di ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya itu harfun nida. Kemudian Muhammadu kedudukannya sebagai munada karena dia di sini mufrad dan ma'rifah, maka munada di sini mabniun 'ala dhammi. Dia diakhiri dhammah dan tidak tanwin. Gitu ya, Bu ya? Ya Muhammadu, bukan ya Muhammadun. Dulu yang di semester 1 yang ditekankan kan ini kan Ibu, Pak? Tidak tanwin dan dhammah. Ya Muhammadu. Masih ingat insyaallah. Cuma al-mithal ats-tsani, jadilna ba'di. Ya Ustadzu. Ya Ustadz. Ya Ustadzu. Ya ini harfun nida, kemudian Ustadzu ini munada mufrad, munada yang satu kata saja dan dia nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah itu termasuk ma'rifah. Jadi ya Ustadzu di sana jadinya mabniun 'ala dhamm, tidak boleh tanwin. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nakirah maqsudah itu bagaimana sih, Bu? Nakirah maqsudah itu bentuknya nakirah sebenarnya, tidak ada alnya. Ya kan, Bu ya? Iya. Tapi dia termasuk ma'rifah. Kenapa? Karena dia maksudah. Yang dimaksud itu hanya satu orang. Berbeda kalau misalkan memanggil sembarang orang, misalkan ya rojulan. Ya rojulan, hai orang kan. Ya rojulan alifni, siapapun orangnya, tolonglah aku. Ya rojulan, itu manggil siapa saja. Itu nakiroh. Tapi kalau kita memanggil misalkan ya ustadzu, ini bermaksud untuk memanggil satu orang ustadz, itu berarti ada yang dimaksud, ya kan Ibu ya? Iya. Itu nakiroh maksudah. Bentuknya nakiroh, tapi ada satu orang yang dimaksud. Kalau misalkan memanggil sembarang ustadz, ya ustadzan, maka itu nakiroh, betul-betul nakiroh, wairu maksudah. Tidak ada satu orang pun yang dimaksud, yang penting manggil ustadz, siapa aja ustadznya. Ya taliban, itu memanggil siswa, siapa saja siswa yang ada. Tapi kalau ya talibu, itu meskipun bentuknya nakiroh, tapi ada satu orang yang dimaksud. Ya talibu, ya ustadzu, ya rajulu. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Iya. Wadih. Jadi ini kalau satu kata saja setelah munadanya satu kata saja dan dia ma'rifah atau nakiroh maksudah, maka mabniun 'ala dhamm. Diakhiri dhammah dan tidak boleh tanwin. Mafhum? Barakallahu fikunna. Bisa difahami, Bu?
Nah, baik. Baik. Cuma di sini ini bukan hal yang baru kalau yang ini. Hal yang baru adalah yang di bawahnya. Kalau yang di atas ini munadanya hanya satu kata saja. Ini sudah kita kenal di semester 1. Tapi di sini kita ingin menjelaskan sesuatu yang baru, yaitu munada jika kedudukannya juga sebagai mudhaf. Jika munada kedudukannya juga sebagai mudhaf, maka munada tersebut harus mansub. Munadanya harus apa, Ibu? Mansub. 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 Dan tanda nasab itu biasanya fathah, selama bisa ditandai fathah. Ya kan, Ibu ya? Iya. Misal di sana jarna ba'di. Ya Abdallahi. Ya. Ya Abdallah. Ma makna ya Abdallah? Wahai Abdullah. Di sana ada rangkaian kata abd dan lafzul jalalah Allah. Abdullah, aslinya Abdullah, ya kan Ibu ya? Hambanya Allah. Itu rangkaiannya Ibu. Apa Ibu? Rangkaiannya? Rangkaiannya idhafah. Mudhaf, abdun itu sebagai mudhaf, sah? Kemudian lafzul jalalah Allah itu lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih majrur. Dan kita gunakan kata abd di sana kedudukannya sebagai munada juga, selain sebagai mudhaf juga sebagai munada. Kalau munada itu berupa mudhaf seperti ini, maka munada itu harus mansub. Bingung tidak, Ibu? Enggak, Ustaz. Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah. Jadi kalau munada itu sebagai mudhaf, maka munada tersebut harus mansub. Ya Abdallahi. Kita tidak boleh membacanya ya Abdullah, tapi ya Abdallahi. Gitu Ibu ya? Iya. Al-mithal ats-tsani, itu lafzul jalalah mudhafun ilaih majrur. Al-mithal ats-tsani, karirna ba'di. Ya sa'iqas sayyarati. Ya Sa'iqas sayyarati. Ma ma'na ya sa'iqas sayyarati? Ya, wahai supir mobil. Wahai supir mobil. Ya, sa'iqus sayyarah. Sa'iq itu supir kan Ibu ya? Aslinya sa'iqus sayyarati, supir mobil. Sa'iq sebagai mudhaf, as-sayyarati sebagai mudhafun ilaih majrur. Ya atau ya? Iya. Tapi kita ingin memanggilnya menggunakan harfun nida, maka kata sa'iq menjadi al-munada. Dan aslinya dia mudhaf, maka dia harus mansub. Gak bingung Ibu ya? Karena munada di sini juga sebagai mudhaf, maka dia harus mansub. Kita tidak boleh membacanya ya sa'iqus sayyarati, tapi harus mansub ya sa'iqa as-sayyarati. Ya sa'iqas sayyarati. Begitu Ibu ya? Wadih? Ya, wadih. Gak bingung Ibu ya? Insyaallah. Atau mungkin kalau ada yang bingung atau kurang jelas, tafadhalna bis-su'al. Silahkan bertanya Ibu. Kalau kita ingin memanggil wahai penuntut ilmu, madza naqul? Ya talibal ilmi. Taliban. Ya taliba. Ilmi. Ya talibal ilmi. Kata ilmunya kan mudhafun ilaih kan Ibu ya? Iya. Mudhafun ilaih majrur. Ya talibal ilmi. Gitu Ibu ya? Kalau kita ingin memanggil Rasulullah, ini biasanya di hadis banyak kita contoh-contoh seperti ini. Wahai Rasulullah. Gitu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullahi. Gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau munada itu juga sebagai mudhaf, maka munada mudhaf tersebut harus mansub. Gitu ya, Bu ya? Kalau mudhafun ilaihnya tetap mansub. Hal min soal? Ayo Jad. Nastamir ila al-mabhath ats-tsalits. Pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga ini juga tidak susah, mudah insyaallah, semuanya mudah. Ya kan Ibu ya? Semoga Allah berikan kemudahan. Pembahasan ketiga ini tentang apa?
berkaitan tentang jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim. Di semester lalu kita sudah membahas jamak muannats salim. Naam, di semester lalu kita membahas jamak muannats salim tapi tentang bentuknya. Tapi di sini kita akan membahas tentang alamatu i'rabihi, tentang tanda i'rabnya. Gitu ya, Bapak ya? Kenapa kok harus ada pembahasan khusus tentang tanda i'rab jamak muannats salim? Karena ada satu kondisi jamak muannats salim tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab far'i, tidak menggunakan tanda i'rab utama. Jadi keluar dari kebiasaan. Baik. Ibu-ibu masih ingat kan Ibu ya? I'rab, tanda i'rab itu, tanda i'rab atau i'rab lah, i'rab terlebih dahulu. I'rab pada ism itu ada 3, soh. 3 atau 4? Pada ism ada 3. Ada rafa atau kita biasa menyebutnya marfu, ism tersebut marfu. Ya kan, Bu ya? Marfu. Kalau marfu biasanya tandanya apa? Doma. Dhammah. Ada juga keadaan jar atau kita sebut ism tersebut majrur. Kalau majrur tandanya apa? Kasroh. Kasroh. Ada juga keadaan nasab atau kita bisa mengatakan ism tersebut mansub. Kalau mansub itu tanda utamanya apa? Fathah. Fathah. Baik. Kalau marfu' tandanya dhammah. Majrur tandanya kasroh. Kalau mansub tandanya fathah. Itu adalah tanda-tanda utama. Al-alamah al-asliyah. Tanda-tanda utama, tanda i'rab utama. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama. Maka dia harus menggunakan tanda i'rab cabang, yaitu al-alamah al-far'iyah. Tanda i'rab yang mewakili tanda i'rab utama. Mungkin karena tidak bisa ditandai dengan tanda utama, maka harus menggunakan tanda i'rab yang mewakilinya. Begitu ya, Bu ya? Ya, seperti dulu kita di al-mamnu' minas sharf itu kan nggak boleh kasroh, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau nggak boleh kasroh, maka kalau majrur, tanda jarnya diwakili fathah. Ya kan Ibu, Pak? Iya. Seperti juga jamak mudzakkar salim, tanda i'rabnya menggunakan huruf. Ism mutsanna juga tanda i'rabnya menggunakan huruf. Ini juga di sini jamak muannats salim ada satu keadaan i'rab yang tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama, al-alamah al-asliyah. Baik. Tapi dalam keadaan-keadaan yang lain tetap normal. Misal di sana kita baca jam'ul muannats salim, jamak muannats salim yurfa'u bid-dhammati. Kalau marfu' tandanya apa Ibu? Dhammah. Yurfa'u bid-dhammati. Wa yunsabu. Yunsab itu berarti kalau mansub, gitu kan Ibu ya? Wa yujarru, dan kalau majrur tandanya apa? Bil kasroh. Jadi baik majrur maupun mansub tandanya kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim itu tidak bisa ditandai fathah huruf terakhirnya, Ibu sekalian. Ingat, jamak muannats salim harokat terakhirnya tidak bisa fathah. Apa Ibu? Jamak muannats salim harokat terakhirnya tidak boleh fathah, gitu Ibu ya? Tidak boleh fathah. Jadi tidak bisa ditandai fathah. Jamak muannats salim itu huruf terakhirnya itu tidak bisa ditandai fathah. Nah, kalau mansub bagaimana? Iya, kasroh. Kalau mansub maka tanda nasabnya adalah kasrotun niyabatan anil fathah. Gitu ya, Pak? Jadi kasroh yang mewakili fathah. Gitu ya, Bu ya? Kita lihat beberapa contohnya. Karena ba'di ja'atit talibatu. Ma ma'na ja'atit talibatu? Maka datang para siswi. Para siswi telah datang, gitu ya Bapak? Para siswi telah datang. Ja'atit talibatu, berarti at-talibatu itu kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il, yakin loh ya? At-talibatu kedudukannya sebagai fa'il. Ahsantuna. Fa'il itu majrur atau mansub? Marfu'. Fa'il itu selalu marfu', ya kan Ibu ya? Iya. Fa'il itu selalu marfu'. Di sini at-talibatu jamak muannats salim berarti marfu'. Ini jamak muannats salim dan
keadaannya marfu', maka tanda rafa'nya apa? Dhammah di sana. Ja'atit talibatu, tetap dhammah. Ini normal ya kan Ibu ya? Marfu'un bid-dhammah. Marfu' tandanya dhammah. Thumma al-mithal atsani, karirna ba'di. Marartu bit-talibati. Marartu bit-talibati. ما معنى مررت بالطالبات؟ مر يمر ومعنى مر يمر boleh berpapasan, melalui, melewati, gitu ya. Marro yamurru itu berjalan melalui, gitu ya. Nah, atau mungkin bisa kita artikan berpapasan, boleh, nggak masalah. Kan biasanya kalau berpapasan dengan tolibat itu kalau tulab itu, saya kan mantan tulab di Libya. Biasanya itu ya ada gimana gitu. Kirain baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalahnya itu di sana itu kan baik tulab maupun talibat itu kan ya banyak sekali yang ngekos di luar kampus kan itu. Jadi kalau berangkat pulang pergi dari kampus itu ya di jalannya gitu. Nah, apalagi kalau melalui gang sempit gitu ya. Gang sempit itu kan ya gimana itu kan. Ya gitu, apalagi kalau belum menikah itu, waduh, itu bisa mendidih itu. Makanya mahasiswa Libya itu kebanyakan waktu masih kuliah itu udah banyak yang menikah. Gimana? Gitu. Marartu bit-talibati. Marartu bit-talibati. Saya berjalan melalui atau berpapasan dengan at-talibat. Nah, di sana ada bi. Bi itu huruf apa ya, Ibu? Jar. Huruf jar. Bi itu huruf jar. Berarti pengaruh huruf jar itu apa? Menjadikan isim setelahnya majrur. Yajurru ma ba'dahu. Memajrurkan isim setelahnya. Berarti kata at-talibati di sini keadaannya Majrur dengan majrur. Dia jamak muannats salim dan majrur. Tanda jarnya apa? kasroh. Kasroh. Bit-talibati kasroh. Dan ini keadaan normal ya kan Ibu ya? Tanda yang normal mainstream. Memang majrur tandanya kasroh. Enggak ada kendala insyaallah Ibu ya. Ya. Marartu bit-talibati. Al-mithal ats-tsalits. Contoh ketiga Ibu. Kita lihat. Karirna ba'di. Ra'aitu talibati. Rohaitu talibati. Ini enggak sekedar tidak sekedar berpapasan, dan juga memandang. benar lihat Harusnya ghadul basar. Ra'aitu talibati. Ma makna? Saya telah Lihat para siswi. Saya telah melihat para siswi. Ra'aitu mit-talibati. Ra'aitu itu fi'lun dan fa'il, sah? sah. Berarti at-talibati kedudukannya sebagai Maf'ulun Bihi. maf'ulun bihi. Jayyid. Maf'ulun bihi itu marfu' atau majrur? mansub. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Tapi karena dia di sini bentuknya jamak muannats salim, at-talibat itu jamak muannats salim dan mansub, maka tanda nasabnya apa? Kasroh. Tanda nasabnya kasroh yang mewakili fathah, gitu Bapak. Kenapa kok tidak ditandai fathah? Karena jamak muannats salim tidak bisa ditandai fathah huruf terakhir ya. Gitu Bapak. Iya. Insyaallah nggak bingung Ibu Bapak. Insyaallah. Jadi di sana kalau kita mengi'rab at-talibati maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi kasroh niyabatan 'anil fathah. Kasroh yang mewakili fathah. Kenapa kok demikian? Li'annahu jam'ul muannats salim, karena dia jamak muannats salim. Gitu ya, Bapak? Ya. Ada yang bingung tidak, Ibu? Hal min soal? Soal? Ada pertanyaan Ibu? Lama? Insyaallah mudah ya, Ibu ya. Yang penting kalau jamak muannats salim enggak boleh fathah. Kalau misalkan mansub, maka tanda nasabnya kasroh. Gitu ya, Bu ya? Ya. Baik.
Jadi di pertemuan ini kita hanya membahas 3 kaidah ini. Pertama tadi tentang apa Ibu? Jamak. Ajub. Mata ajub. Ma at-ta'ajubiyah atau fi'lu ta'ajub. Fi'lu ta'ajub, ungkapan rasa takjub. Menggunakan pola apa Ibu tadi? Kalau ungkapannya Ala lahu. ma af'alahu, ma tetap ma at-ta'ajubiyah. Lalu fi'lunnya polanya af'ala. Setelah fi'lun maf'ulun bihi mansub. Gitu Ibu ya? Ya. Yang kedua tadi kita membahas apa? Munada mufrad dan mudhof. Al-munada. Al-munada, bedanya al-munada kalau mufrad hanya satu kata saja dan munada yang mudhaf. Kan itu ya, Bapak ya? Kalau munada mufrad itu selalu harokat terakhirnya dhammah karena dia mabniyun 'ala dhammi, selalu dhammah dan tidak tanwin. Tapi kalau munada itu mudhaf, maka bagaimana? Harus Mansub. mansub. Santun. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga kita membahas tanda i'rab pada jamak muannats salim. Baik. Tahlalaikum jami'an. Berikutnya di sana sudah hiwar Ibu-ibu sekalian dan ada makalah di sana. Kita coba baca sedapatnya Ibu ya. Insyaallah. Baik. Hal fatahtunna sudah dibuka Ibu sekalian? Naam, fatahna. Nah, fatahna. Baik. Jarirna ba'ni. Kita seperti biasa, nahnu naqra, ana aqra wa antunna tukarrirna. Kita baca sama-sama. Ya, saya membaca, Ibu mengikuti. Jarirna ba'ni. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Kepanjangan enggak? Qala Buddha Risul fasla Wajada fihi taliban faqat. Ahsantun aja. Marratan ukhra, sekali lagi Ibu. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dakhala al-mudarrisul fasla wajada fihi taliban faqat. Ahsantun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Pak Guru masuk ke kelas dan mendapatkan di dalamnya 12 siswa saja. Pak Guru masuk kelas dan mendapati di dalamnya hanya terdapat 15 siswa saja. Khamsata asyara. Kenapa kok khamsata asyara bukan khamsa asyrata di sana Ibu? karena dia Maksudnya mendapat Karena ma'andudnya mudzakkar. Maka di sana karena jadinya khamsata asyara taliban mudzakkar. Bukan khamsata asyrata. Kalau khamsata asyrata talibatan, ya kan Ibu ya? ya. Baik. Dakhala fi'lun al-mudarrisu fa'il marfu'. Insyaallah enggak bingung ya. Al-fasla maf'ulun bihi mansub. Wajada ma makna wajada? Mendapatkan. Menemukan, mendapatkan, mendapati gitu ya. Ibu-ibu mungkin tidak asing dengan pepatah manjadda wajada ya kan Ibu ya? Manjadda wajada. Itu dulu saya kalau di pesantren itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kan dari SMP dan SMA itu nyambung namanya. Kelas 1 sampai kelas 6. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu kita ada pelajaran peribahasa. Tapi peribahasa Arab, Om. Peribahasa bahasa Arab. Nah, ini kata-kata mutiara gitu ya. Atau mungkin pelajarannya biasanya disebut mahfuzat. Dan itu kata mutiara atau peribahasa pertama yang dihafal di semester 1 kelas 1 itu yang paling pertama adalah manjadda wajada, itu paling pertama. Jadi itu terus membekas sampai akhir hidup kita itu karena peribahasa pertama kali yang kita hafal. Manjadda wajada, jadda yajiddu. Jadda itu bersungguh-sungguh. Wajada mendapatkan.
Kan gitu ya, Ibu ya? Man jadda wajada. Man jadda wajada. Ya, wajada itu mendapati. Fihi maksudnya ghaib di sana ini dhamir untuk apa? Kembali ke mana dhamir ini? Al-fasla, ahsantun. Wa wajada fihi maksudnya wa wajada fil fasli, gitu kan Ibu ya? Iya. 15 طالبا فقط. ما معنى فقط؟ Saja. 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 فقط. juga ya. saja. Ya. نستمر. كررنا بعدي. فقال لهم. Faqala lahum. أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ Aina tullabul judul khamsatul ladzina ja'u Amsi. مرة أخرى. sekali lagi Ibu. فقال لهم. lahum. أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ Aina tullabul judul khamsatul ladzina ja'u تنتن. ما معنى هذه الجملة؟ فقال لهم. Ya, maka dia berkata pada mereka, Pak Guru berkata pada mereka. Faqala. Qala di sini fa'ilnya Pak Guru ya kan Ibu ya? Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Huwa yang dimaksud siapa? Huwa al-mudarris. Yaudu ila al-mudarris. Tadi ya, apa ya? Qala. Maka dia berkata. Lahum. Hum ini siapa? Para pelajar. 15 طالبا tadi Ibu ya? Ya kan Ibu ya? Khamsata asyar. Oh ya. Faqala lahum. Pak Guru berkata kepada mereka 15 siswa tadi. Enggak bingung kan Ibu ya? Tidak. Ustaz. نستمر. ما معنى أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ Di mana siswa baru. Di mana 5 siswa baru Ada 5 siswa yang yang datang kemarin. Ya, di mana 5 siswa baru yang datang kemarin? Ini kemarin datang, sekarang kok nggak ada nih. Udah hilang. Anak baru udah macam-macam. menyerah. نستمر. قال عبد الله. Qala Abdullahi. ما معنى؟ Abdullah telah berkata. Abdullah di sini adalah salah seorang siswa, gitu ya, Bu? Abdullah di sini adalah salah seorang siswa yang termasuk 15 siswa yang hadir tadi. Apa kata Abdullah? Karena ba'di. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Marratan ukhra. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Ma ma'na hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin? Mereka hadir hari ini dan mereka keluar baru setelah keluar. Qabla qalil itu baru saja Ibu ya. Qabla qalil atau min jadid sama. Qabla qalil. Jangan diartikan secara harfiah di sini. Malah bingung nanti kalau diartikan. Qabla itu sebelum, qalil itu sedikit. Jadi kan aneh kan Ibu ya. Baru saja belum. Hadarul yawma, mereka telah hadir hari ini. Hadaru al-yawma. Hadaru itu fa'ilnya wawul jamaah ya kan Ibu ya? Masih ingat kan ya? Iya. Hadaru wawul jamaah ini dhamir mutasil. Dhamir mutasil di sini ya'udu ila man? Kembali ke mana? Yang Tolib yang 5 siswa itu. At-tullabul jududu. Ya, Pak.
At-tullabul jududul khamsatu hadaru al-yawma wa kharaju, mereka telah keluar atau mereka baru saja keluar tadi ya. Qabla qalil. Mereka baru saja keluar. Baik. Enggak bingung ya, Bu ya? Insyaallah. Nah, nastamir. Masih perkataannya Abdullah. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Azunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Ma ma'na adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri? Saya bahwasanya mereka pergi ke kepala sekolah. Saya kira mereka pergi ke kepala sekolah gitu. Jadi ini anak baru ini nggak aneh-aneh, nggak nakal-nakal. Ini anak baru masuk sehari udah goib. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudini. Saya kira mereka, saya kira annahum mereka dhahabu ilal mudir. Jayyid. Nastamir karirna ba'd. Lalu di sana menceritakan kejadian yang terjadi. Karirna ba'di. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Roja'at Apa makna raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin? Setelah 5 siswa itu datang beberapa waktu kemudian. Tadi ada qabla qalilin, sekarang ada ba'da qalilin. Ba'da qalil itu sesaat kemudian gitu ya. Sesaat kemudian at-tullabul judud raja'at tullabul khamsatu 5 siswa tadi itu kembali. Raja'a kembali. Sesaat kemudian 5 siswa tersebut kembali. Faqala lahumul mudarrisu. Faqala lahumul mudarrisu. Ma makna faqala lahumul mudarrisu? Kemudian Pak guru berkata kepada mereka. Hum yang di sini hum siapa? 5 tulab tadi. 5 orang siswa ini ya, yang judud di sini. Ailal mudiri dhahabtum ya abna'i? Ailal mudiri dhahabtum ya abna'i. Ma makna ailal mudiri dhahabtum ya abna'i? Apakah kalian pergi ke kepala sekolah, wahai anak-anakku? Ahsantunna. Ailal mudiri, apakah ailal mudiri dhahabtum, apakah kalian telah pergi ke kepala sekolah? Ya abna'i. Semua mereka menjawab, qalu na'am dhahabna ilaihi. Na'am dhahabna ilaihi. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Marratan ukhra. Qalu na'am dhahabna ilaihi. Na'am dhahabna ilaihi. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Ma ma'na qalu na'am dhahabna ilaihi? Mereka berkata, iya, kami telah ke kepala sekolah. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imah. Dikarenakan kami di dalam daftar absen. Wajadana. Ma wajadna, bukan wajadana. Ma wajadna. Tidak menemukan di dalam daftar nama. Al-qa'imah di sini maksudnya apa, Ibu? Daftar absen. Absen gitu ya, absen, cash. Karena kami tidak menemukan nama kami di absen. Udah daftar, udah bayar, tapi nggak ada namanya di absen ya. Tapi nggak,
Kalau di sana kan sekolah gratis, Bang. Ini kan menceritakan di Madinah, ya. Dan di Libya pun juga alhamdulillah gratis. Ya alhamdulillah sekarang banyak tempat belajar agama banyak yang gratis, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita semua, ya. Amin. Baik, nastamir. Di sana masih insyaallah ada kendala, ya. Nastamir. Jalasa al-mudarris wa qala. Jalasal Al-mudarrisu wa qala. Apa makna? Jalasa al-mudarris wa qala. Guru telah duduk dan berkata. Guru duduk dan berkata. Aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Baik, ma makna aqra'tum darsal amsi ya abna'i? Apakah Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin ya anak-anak? Wahai anak-anak. Baik. Apakah kalian telah membaca pelajaran kemarin? Maksudnya murojaah gitu ya. Telah membaca pelajaran kemarin. Ya abna'i. Thumma qala at-tullabu. Na'am, qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Na'am, qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Masya Allah. Ma makna? Benar. Iya. Ya, saya Telah telah membacanya, menulisnya, dan menghafalnya. Kami telah membacanya, menulisnya dan menghafalnya. Masya Allah. Rajin. Semua. Kayak ibu-ibu di sini kan, Mbak? Amin. Ya. Semua. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Afahimtumuhu? Afahimtumuhu. Ma makna? Afahimtumuhu? Apakah Apakah memahaminya? kalian memahaminya? Memahaminya, mengerti. Tayyib. Apakah kalian paham? Kan? Enggak hanya misalnya baca aja, nulis aja dan menghafal aja, ini paham enggak ya gitu. Afahimtumuhu. Di sana ini penerapan kaidah di bab yang lalu itu. Afahimtumuhu. Di sana ada tambahan waw, ya kan Ibu ya? Iya. Aslinya fahimtum, Kalau kita ingin menyambungnya dengan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bihi, maka harus disambung dengan waw. Jadi afahimtumuhu. Bukan afahimtumhu, tapi afahimtumuhu. Jadi, summa. Apa jawaban mereka? Qalu na'am. Fahimnahu jayyidan. Fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-darsa. Waduh. Ma ashala hadha ad-darsa. Masya Allah. Ma makna? Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Mereka berkata, telah berkata, baik. Ya, dengan baik kami memahaminya pelajaran ini. Ya. Ma ashala hadha ad-darsa. Betapa mudahnya pelajaran ini. Ma ashala ini yang kita pelajari tadi, ya kan Ibu ya? Fi'lut ta'ajjub. Fi'lut ta'ajjub. Di sana polanya ma af'alahu. Ma ini ma ta'ajjubiyah. Kemudian ashala dari kata sahlun, mudah. Ashala, ma ashala, betapa mudahnya. Hadza itu sebagai maf'ulun bihi, sah? Iya, Hadza itu sebagai maf'ulun bihi fi mabniun fi mahalli nasbin. Kemudian ad-darsa kedudukannya sebagai badalun mansub. Badal itu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Ya atau ya? Iya. Mengikuti ad-dars, mengikuti hadza tadi dalam keadaan nasab. Maka ad-darsa juga ikut mansub. Baik. Insyaallah enggak ada kendala Ibu ya. Ini betapa bahagianya Pak Guru yang murid-muridnya kalau ditanya seperti ini. Na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Afahimtumuhu? Na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-darsa. Jadi kayak ibu-ibu di sini kan Ibu ya? Amin. Amin. Masya Allah. Ta'ala alaikum jami'an.
Alhamdulillah. Hal min soal, ada pertanyaan nih, Ibu? Ini kita baru mendapati satu contoh dari yang kaidah yang kita bahas tadi. Ma ashala hadzal darsa. Ma fi soal? Nastamir. Nah, Qala Abdurrahmani. Qala Abdurrahman. Kalau tadi sebelumnya Abdullah, di sini siswa yang kedua ada Abdurrahman. Qala Abdurrahman. Abdurrahman berkata, ini salah seorang siswa juga. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Ana ma fahimtu Fi salasa kalimatin. Di sini Abdurrahman mempunyai kendala, tapi hanya 3 kata saja. Yang lain mah Iya. gampang. Nah. Ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Ma makna? Saya tidak memahaminya hanya 3 kata. 3 kata. Saya tidak paham 3 kata. Gitu ya. Ana ma fahimtu. Ana ma fahimtu. Ma di sini ma apa, Ibu? Nafiyah. Ma an-nafiyah. Ini ma yang menafikan, yang artinya tidak, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi ma itu macam-macam, banyak. Ana ma fahimtu. Saya tidak paham. Fihi thalatha kalimatin. 3 kata. ثم نستمر. كتبنا بعدي. قال المدرس ما هي؟ Qala al-mudarrisu. Mahia. ما معنى؟ Pak Guru berkata, Pak Guru telah berkata, apa? apakah dia Apa saja nih? Apa? Apa yang kalimat tadi itu? Yang salah satu. Hia di sini maksudnya apa? Salah kalimatin. Salah satu kalimat yang tadi Abdurrahman tidak paham, ya kan Ibu ya? Ya. Salah satu kalimat. Tapi kenapa di sana pakainya hia? Kalimatin. Kalimat. Mu'annas. Berasal dihukumi mufrad mu'annas. Ini jamak ghairu aqil. Salasa kalimat. Kalimat itu jamak kan Ibu ya? Jamak ghairu aqil. Jamak tidak berakal. Meskipun di sana jamak tetap pakainya hia bukan hunna, gitu ya, Bu ya? Iya. Karena ini jamak ghairu aqil, jamak tidak berakal. Baik, nah hia. Kemudian Abdurrahman. Qala Abdurrahmani. Qala Abdurrahmani. قرأنا في الدرس هذه الجملة. Qara'na fid darsi hadhil jumlata. ما معنى قرأنا في الدرس هذه الجملة؟ Kami telah membaca pelajaran di Fi. pelajaran. Di pelajaran dalam. هذه الجملة. Ini Kalimat ini. titik. Kalimat ini hadhihi jumlah. ini kan. Titik 2 tuh, Ustaz. Nah, qara'na fi darsi, kami atau kita lah kemarin yang menceritakan kemarin, kita telah membaca di pelajaran susunan kalimat ini kan ya. Hadhil jumlah, susunan jumlah di sini susunan kalimat ya kan Ibu ya? Susunan kalimat apa? Di sana ada di dalam kurung. Karirna ba'di. Ada jaddi minal khurutumi. Ada jadi minal khurutumi. Apa makna ada jaddi minal khurutumi? Telah kembali jadi. Kakekku telah kembali dari Datang dari khurtum gitu ya. Dari Khurtum. Khurtum itu apa sih? Ibu kota ya? Ibu kotanya apa sih? Khurtum itu sebenarnya kalau diartikan di kamus apa itu? Khurtum. lihat kamu. Tapi ada tidak bahasa Arab khurtum selain nama kota? Tahu Ustaz, belum lihat. Khurtum itu sebenarnya belalai, belalai yang punya belalai gajah. Khurtum. Tapi di sini khurtum di sini adalah yang dimaksud di sini adalah nama
kota, gitu ya, Pak? Kota di mana? Kita akan lihat nanti. Ada di Ada, bawahnya. nah, di bawahnya ada nanti. Ada jaddi minal Khurtum. Kakekku telah pulang dari Khurtum, gitu ya, Pak? Baik. Ya. فما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ Fama Fama hadhil kalimati salasati. فما معنى هذه الكلمات الثلاثة؟ فما معنى هذه الكلمات الثلاثة؟ ما معنى هذه الجملة؟ Maka apakah makna kalimat yang Tiga kalimat. Tiga kata. Kalimat, kata kan, Pak? tiga kata Maka apa makna dari tiga kata ini? Di sana ada jaddi dan khurtum. Kita kan Ibu maksudnya. Iya. Tiga kata itu. Ada, ma makna ada jaddi dan khurtum kan gitu maksudnya. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Ada ma'nahu raj'afan. Ada ma'naha raja'a. Ma'na ada ma'naha raja'a. Ada maknanya kembali. Artinya kembali. Ada maknanya raja'a gitu ya. Ya artinya sama aja tuh. Ada dan raja'a sama. Baik. Nah, di sini ada ya'udu audah. Ada ya'udu audah. Karena ada juga ada ya'udu iyadah artinya mengunjungi, menjenguk, artinya menjenguk pasien ini. Menjenguk orang sakit itu ada juga. Ada ya'udu tapi iyadah. Masdarnya berbeda bentuknya. Kalau ada ya'udu audah itu maknanya ulang, kembali, gitu ya. Baik. Maknanya roja. Thumma wal jaddu ma'naha abul ab afan. Wal jaddu ma'naha abul abi wa abul ummi. Wajaddu ma'naha abul abi abul ummi. Apa makna? Wal jaddu ma'naha abul abi wa abul ummi. Kakek Maknanya bapaknya atau ibu bapaknya atau bapaknya Ah. ayah, bapaknya ayah atau bapaknya ibu. Ahsantun. Insyaallah wadih ya. Iya. Thumma wal khurtumu 'asimatus Sudani. Azimatus Sudani. Apa makna? Wal khurtum 'asimatus Sudan. Khurtum adalah 'asimah as-Sudan. 'Asimah itu apa Ibu? Ibu kota. Ibu kota. Ibu kota. 'Asimah itu ibu kota. Ibu kota Sudan ya. Ibu kota Sudan itu Khurtum. Di sana sampai ada candaan dulu Ibu. Jadi teman saya tuh dulu ada yang pernah kuliah di Sudan, kemudian ditanya sama dosennya, Ayul Madinati afdol, Makkah awil Khurtum, mana yang lebih afdol, yang lebih baik, Makkah, kota Makkah atau kota Khurtum? Kalau secara fadilah tentu kota Makkah ya kan Ibu Mbak? Iya. Ya, Ustaz. Tapi ya namanya mahasiswa kadang suka canda ini. Teman-teman saya itu bilang Khurtum lebih baik, afdal min Makkah. Khurtum katanya lebih baik dari Mekah. Kenapa? Alasannya kenapa? Dosennya terheran-heran. Kenapa kok bisa gitu? Khurtum lebih afdal daripada Mekah. Dia bilang apa? Karena Khurtum itu disebutkan di dalam Al-Quran, sedangkan Mekah tidak. Padahal Mekah juga ada sebenarnya disebutkan Bakkah. Tapi pakai Bakkah tadi, pakai ba kalau di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau khurtum di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya bukan khurtum kota di Sudan, bukan. Khurtum yang disebutkan di Al-Qur'an itu maksudnya adalah belalai. Belalai, Ustaz. Belalai. Bukan belalang, Ustaz. Belalang itu jarot. Belalang itu jarot. Ustaz, katanya bahasa Arab yang paling masih murni sekarang ini adalah bahasa Arab yang Sudan, benar Ustaz? Bisa dianggap seperti itu.
memang di sana bahasanya bagus masih di sana Ibu. Karena yang lain itu kebanyakan memakai bahasa Amiyah dan sudah campur-campur dengan banyak bahasa serapan dari bahasa Inggris. Dan secara praktek keseharian itu bahasanya masih lebih bagus di Sudan daripada bahkan negara-negara Timur Tengah seperti Saudi, Mesir, Yaman itu bahasa praktek sehari-harinya masih bagus di Sudan. Gitu. Nggak heran kalau misalkan banyak yang mengatakan seperti Bu Zuhrah barusan. Jadi di sana wa nasimuhu 'alal khurtum, surat Al-Qalam kalau di dalam Al-Qur'an ya kan Ibu ya, surat Al-Qalam. Sanasimuhu 'alal khurtum, al-khurtum di sana kalau di dalam Al-Qur'an maknanya belalai. Kelak akan kami beri tanda di belalai mereka. Belalai di sana. Bukan khurtum, kota khurtum ya. Jadi tadi candaan itu. Kalau khurtum disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, nastamir. Satu lagi ya, di sana sedikit masih sisa sedikit. Afahimta? Ma ma'na afahimta? Apakah kamu telah paham? Paham. Qala Abdurrahmani. Qala Abdurrahmani. Al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu. Baik, jayid, ahsantan. Ma ma'na al-ana fahimtu? Sekarang saya telah paham. Ahsantunna. Afahimtunna? Iya. Fahimna. Al-ana fahimna gitu ya. Baik. Hal min soal Ibu sekalian? Di sini sudah ada nih Ibu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Ibu ya. Enggak apa-apa ya? Baik. Ini jadi pertemuan ini hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita membahas tentang 3 kaidah. Di sana ada ma at-ta'jub atau fi'lu ta'jub di sana. Polanya ma af'alahu. Dan kedua tadi tentang apa Ibu kedua? Tentang munada. Al-munada al-mufrad dan al-munada mudhaf. Dan yang ketiga tentang alamatu i'rab jam'il muannats salim. Dan kita membaca hiwar yang halaman pertama. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya di hari Jumat, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan langsung ke tamarin Ibu ya, enggak masalah ya. Di sana untuk 3 halaman, ini panjang sekali hiwarnya. Ada 4 halaman. Jadi untuk 3 halamannya kita lewati saja dulu. Nanti kalau kita setiap kali kita membahas hiwar itu kan biasanya yang paling lama hiwar. Iya. Jadi kita lewati saja. Nanti insya Allah kita hari Jumat langsung ke tamarin supaya kita bisa menyelesaikan di hari Jumat semua. Allah memberikan kemudahan. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Mafi Ustaz. Mafi, kalau tidak ada pertanyaan, nakhtim, kita tutup, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga kalau di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz.